Nah, inilah gambar sistem perkemihan. Fisiologis sistem perkemihan. Sistem perkemihan merupakan organ vital yang berperan penting dalam melakukan ekskresi dan melakukan eliminasi sisa-sisa hasil metabolisme tubuh, dan dalam keseimbangan cairan dan elektrolit. Sistem perkemihan terdiri atas ginjal, kandung kemih, dan uretra. Sistem perkemihan mempunyai 2 ginjal untuk menjaga fungsi ekskresi. Organ ini memproduksi urin yang berisikan air, ion-ion, dan senyawa-senyawa salt yang kecil. Urin meninggalkan kedua ginjal dan melewati sepasang ureter menuju dan ditampung sementara pada kandung kemih. Selanjutnya terjadi proses ekskresi urin yang dinamakan miksi. Terjadi ketika adanya kontraksi dari otot-otot kandung kemih menekan urin dan keluar melewati uretra dan keluar dari tubuh. Anatomi fisiologis ginjal. Ginjal adalah organ yang mempunyai pembuluh darah yang sangat banyak. Tugasnya memang pada dasarnya adalah menyaring atau membersihkan darah. Aliran darah ke ginjal adalah 1,2 liter per menit atau 1.700 liter per hari. Darah tersebut disaring menjadi cairan filtrat sebanyak 120 ml per menit ke tubulus. Cairan filtrat ini diperoleh dalam tubulus sehingga akhirnya keluar dari kedua ginjal menjadi urin sebanyak 1-2 liter per hari. Fungsi ginjal itu ada 4. Yang pertama, mengeluarkan sisa-sisa produk dari tubuh. Yang kedua, menyeimbangkan cairan tubuh. Yang ketiga, memproduksi sel darah merah. Yang keempat, mengatur tekanan darah menyaring 120-150 liter darah per hari. Bagian-bagian yang terdapat dalam ginjal. Yang pertama ada korteks ginjal. Korteks ginjal atau korteks renalis merupakan bagian ginjal yang paling luar. Bagian ini dikelilingi oleh lapisan jaringan lemak yang berfungsi untuk melindungi bagian dalam ginjal. Yang kedua ada medula ginjal. Bagian ini merupakan jaringan halus yang terdapat di dalam ginjal. Struktur medula terdiri dari piramida ginjal yang meliputi nefron dan tubulus, serta saluran medula. Tubulus berfungsi untuk mengangkut cairan tubuh dan darah menuju ginjal. Setelah cairan zat limbah dan racun di dalam darah disaring, maka ginjal akan mengeluarkan zat-zat tersebut melalui urin. Urin ini kemudian akan dialirkan menuju saluran ureter di bagian pelvis ginjal. Yang ketiga, pelvis ginjal. Pelvis ginjal merupakan bagian ginjal yang terletak di lapisan paling dalam. Bagian ini berfungsi untuk mengumpulkan cairan tubuh sebelum disalurkan ke kandung kemih. Yang keempat, nefron. Berfungsi untuk mengambil nutrisi dan cairan di dalam darah agar tidak terbuang, serta menyaring dan membuang limbah, hasil metabolisme, serta racun di dalam darah agar tidak menumpuk di dalam tubuh. Anatomi fisiologis nefron. Nefron adalah bagian terpenting dari setiap ginjal. Mereka mengambil darah, memetabolisme nutrisi, dan membantu mengeluarkan produk limbah dari darah yang disaring. Nefron terdiri atas glomerulus, tubulus contortus atau TC, proximalis, loop of Henle, tubulus contortus atau TC, distalis, dan ductus colligentes. Darah yang membawa sisa hasil metabolisme tubuh difiltrasi atau disaring di dalam glomerulus dan kemudian setelah sampai di tubulus ginjal, beberapa zat masih diperlukan tubuh mengalami reabsorpsi
dan zat sisa metabolisme yang tidak diperlukan oleh tubuh mengalami sekresi membentuk bagian-bagian yang terdapat di dalam nefron. Yang pertama ada badan Malpighi. Badan Malpighi merupakan badan yang menyimpan kapsula Bowman dan glomerulus untuk menyaring darah. Fungsi badan Malpighi adalah sebagai tempat di mana terdapat alat penyaring darah. Yang kedua ada kapsula Bowman. Kapsula Bowman ialah semacam kapsul atau kantong yang membungkus glomerulus. Fungsi kapsula Bowman adalah untuk mengumpulkan cairan hasil penyaring glomerulus. Yang ketiga ada glomerulus. Glomerulus adalah pembuluh darah kecil atau kapiler yang terlihat seperti bola benang. Fungsinya adalah sebagai tempat penyaring darah yang akan menyaring air, glukosa, asam amino, garam, dan urea atau untuk menghasilkan urin primer. Yang keempat, tubulus contortus proximal merupakan tempat penyerapan kembali urin primer yang menyerap air, garam, glukosa, dan asam amino. Fungsinya untuk menghasilkan urin sekunder dengan kadar urea tinggi. Yang kelima ada tubulus contortus distal, adalah untuk melepaskan zat tidak berguna lain atau berlebihan dalam urin sekunder. Yang keenam adalah tubulus collectivus, merupakan tabung sempit panjang dalam ginjal yang mengumpulkan urin dalam nefron. Anatomi fisiologis kandung kemih. Kandung kemih adalah organ berongga yang terdiri atas 3 lapisan otot destrusor yang saling berayaman. Dinding kandung kemih terdapat 2 bagian besar, yakni ruang yang berdinding otot polos yang terdiri dari badan korpus yang merupakan bagian utama di mana urin berkumpul, dan leher kolum yang merupakan lanjutan dari badan yang berbentuk corong. Kandung kemih berfungsi menampung urin dari ureter dan kemudian mengeluarkannya melalui uretra dan mekanisme fiksi. Kandungan kemih mempunyai kapasitas maksimal dalam menampung urin, di mana pada orang dewasa besarnya kurang lebih 300 sampai 450 ml. Kandungan kemih pada saat kosong terletak di belakang simfisis pubis dan pada saat penuh berada di atas simfisis sehingga dapat dipalpasi dan diperkusi. Sekian dan terima kasih.